akhir tahun di Gor Tawangalun, yang mana Habib palsu dan bajingan tersebut telah menghina, telah menginjak-injak secara NU. Akhirnya masyarakat di Indonesia dari berbagai wilayah, dari berbagai penjuru, dari berbagai daerah kompak, sepakat, dan mantap menolak Habib. Dan tadi siang masyarakat di Banyuwangi mengadakan demo besar-besaran. Mereka menolak kedatangan Habib yang cukup terkenal di Indonesia yang bernama Habib Syekh. Dan kita simak bagaimana kejadian tadi siang ketika masyarakat di Banyuwangi menyampaikan aspirasi dan juga meluapkan kemarahan dengan adanya Habib yang ada di Indonesia ini. Kita menolak kehadiran Habib Syekh untuk acara refleksi akhir tahun di Gor Tawangalun, yang mana Habib palsu dan bajingan tersebut telah menghina, telah menginjak-injak secara NU, telah menghina NU kepada Bupati Banyuwangi, kepada Sekda Banyuwangi. Dengarkan aspirasi kami, jangan tuli, jangan bisu, dengarkan. Kami datang baik-baik agar supaya aspirasi kami didengarkan. Jangan sampai kehadiran Habib Syekh membawa bencana, membawa perselisihan dan perpecahan. Baru saja terjadi di kabupaten-kabupaten lain penolakan. Makanya Banyuwangi jangan sampai terjadi perpecahan. Kita menginginkan persatuan yang kokoh, yang kuat dan solid, agar supaya Habib Syekh tidak datang di acara akhir tahun refleksi di akhir tahun 2024 di Gor Tawangalun. Itu tadi adalah kejadian di Tawang Alun, Banyuwangi. Masyarakat setempat sudah sepakat menolak kedatangan Habib Syekh. Karena kalau kita lacak, Habib yang bernama Habib Syekh ini terkenal sebagai seorang Habib yang sering bersolawat dan keliling di berbagai daerah. Namun banyak hal yang membuat masyarakat menjadi marah. Salah satunya adalah lagu yang dia nyanyikan yang isinya mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Ini adalah sebuah lagu yang berisi penistaan dan bisa juga dikatakan sebagai penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Sebab faktanya Rizik Syihab bukanlah gurunya NU. Dan kalau kita lihat sepak terjangnya, Rizik Syihab dulu memusuhi Gus Dur. Sementara kita semua tahu bahwa Gus Dur adalah cucunya pendiri Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana ceritanya kok si Habib Syekh ini mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU? Ini adalah sebuah cara untuk mengkaburkan sejarah dan bisa juga dikatakan sebagai pelecehan. Kemudian berikutnya, belum lama ini heboh tentang seorang Gus bernama Miftah. Dia dekat dengan Habib. Dia sering berceramah berdampingan dengan Habib. Dan sebagaimana kita lihat, karirnya Miftah menjadi tumbang cuma gara-gara hal sepele, yakni persoalan penjual es teh. Ketika dia berceramah, dia mengejek seorang penjual es teh. Meskipun yang disampaikan oleh Miftah hanyalah guyonan atau candaan, tapi hal itu membuat masyarakat di Indonesia menjadi geram dan marah. Akhirnya Miftah mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden Prabowo Subianto. Meskipun info sebenarnya Miftah ini bukanlah mengundurkan diri, tapi dipecat. Kemudian berikutnya, yang belum lama ada seorang Gus juga bernama Ikdam. Dia adalah salah satu muhibin atau budaknya Habib. Dia sering berceramah bersama Habib. Dia juga sering melantunkan sholawatan yang dibuat atau dikarang oleh seorang Habib.
Dan belum lama ini, Ikdam ini juga heboh karena panggung yang akan digunakan untuk ceramah Ikdam tiba-tiba ambruk. Dan menariknya, panggung tersebut ambruk adalah ketika seorang di antara jamaah yang ada di situ ketika bertawasul, mereka bertawasul kepada Faqih Muqaddam. Jadi hal itu adalah sebagai peringatan dari Tuhan bahwa apa yang disampaikan atau apa yang ditawasulkan oleh orang-orang tersebut itu tidak tepat sasaran. Harusnya orang Indonesia, orang Nusantara kalau mau bertawasul harusnya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan kepada Faqih Muqaddam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita simak lagi video kejadian tadi siang ketika masyarakat di Banyuwangi mendemo atau melakukan orasi atau penolakan tentang rencana kedatangan Habib Syekh. Agar supaya Habib Syekh tidak datang di acara akhir tahun refleksi di akhir tahun 2024 di Gor Tawang Alun. Mohon kepada Bupati Banyuwangi, Sekda DPRD, seluruh jajaran Popinda Banyuwangi agar supaya dipendingkan, ditolak kehadiran Habib Syekh. Semangat! Semangat! Mohon jangan sampai dipaksakan hadir. Kalau memang hadir, berarti Bupati Popinda Banyuwangi tidak mendengar aspirasi kami. Kalau terjadi perpecahan, kita menginginkan kesatuan yang kuat, persatuan yang kokoh. Banyuwangi barusan saja ada pilkada, jangan sampai terjadi perpecahan. Barusan dipilih kok ngadakan acara yang mengandung perpecahan. Kita tidak ingin. Jangan dengarkan itu. Bupati Banyuwangi, Sekda dan semuanya, kami datang baik-baik. Dengarkanlah, Banyuwangi jangan sampai pecah, jangan sampai isu. Wahai pemimpin Banyuwangi, dengarkanlah. Apakah tidak banyak kiai yang bisa mengayomi banyak dari majlis-majlis sholawat di Banyuwangi, bangun jimo, Nardu Syafa, kiai Banyuwangi itu juga bisa mengadakan acara sholawatan. Jangan sampai mengundang Habib-Habib yang jelas-jelas palsu, banyak khurafat. Mereka itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka banyak sekali menghina, melecehkan kiai ulama Nusantara. Sejarah NKRI dipalsukan. Banyak-banyak makam para ulama kiai dihabib-habibkan. Ini sungguh sangat mengerikan dan sangat mencederai sejarah NKRI. Negara Kesatuan Perjuangan negara Indonesia ini juga mereka klaim adalah hasil perjuangan mereka. Jangan sampai wahai pejabat Banyuwangi, Popinda Banyuwangi, kalau memang datang Habib Syekh, kita akan terus berjuang, kita akan menolak dan kita siap berjilat. Masih ada waktu beberapa hari sebelum pergantian tahun. Jadi harusnya Bupati Banyuwangi menyikapi hal ini dengan tegas. Artinya harusnya Pak Bupati dan pejabat terkait segera menggagalkan rencana kedatangan Habib Syekh di Banyuwangi. Karena kalau dinalar, buat apa orang Indonesia, orang Nusantara yang notabene keturunan raja-raja, keturunan Wali Songo, buat apa mengundang habaib? Kalau misalnya orang beranggapan bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, sekarang buktinya mana? Jadi bisa dikatakan kalau sekarang orang Indonesia, orang Nusantara masih gandrung dengan Habib, itu adalah orang yang keblinger. Kalau dulu sebelum adanya tesis ilmiah, sebelum adanya tes DNA, mungkin hal itu bisa dikatakan wajar karena masyarakat di Indonesia banyak yang belum tahu dan banyak yang terbohongi oleh pengakuan mereka. Nah sekarang kalau sudah ada teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini, ada tes DNA, ada kajian kitab nasab,
yang menyatakan bahwa Ba'alawi atau Habaib dari Yaman bukanlah dzurriyyah Nabi, lalu atas dasar apa orang Indonesia masih mempercayai mereka? Dan mudah-mudahan masyarakat di tempat lain, di wilayah lain juga melakukan hal yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berada di Banyuwangi. Jadi untuk acara pergantian tahun hendaknya yang diundang adalah para kiai atau para gus atau para ulama yang asli Nusantara. Karena kita orang Nusantara punya banyak kiai dan ulama yang hebat-hebat. Jadi buat apa mengundang Habib kalau kita punya kiai dan ulama yang lebih hebat dari mereka?